Bismillahirrahmanirrahim. واهدنا دانا واهدنا Bismillahirrahmanirrahim. واهدنا دانا. Yang terhormat Bapak Ibu-Ibu pengurus beserta jamaah dan juga yang kita hormati Al-Ustaz yang akan memberikan tausiah pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur selalu senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil berpulang tak kembali sampai hari ini. Kita masih, Allah percaya sama kita, dititipkan kehidupan, maka kita syukuri sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Al-Hidayah yang hadir bersama kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jamaah subuh, jamaah tetap subuh mubarak rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan telah kita lewati, Syawal sudah kita lalui, kita sudah melewati kemarin yaitu Idul Kurban, Hari Raya Nahar, tanpa terasa, tanpa awak sadari, dan kita sudah berada di penghujung tahun. Penghujung tahun Zulqaidah, Zulhijjah. Sekarang Zulhijjah. Dan setelah Zulhijjah apa lagi Ibu? Balik lagi satu, Muharram. Jadi akhir-akhir tahun 1446 kita sudah berada. Kalau Allah izinkan, kita akan berada di 47 insyaallah. Kalau lai berumur panjang. Yang penting bagi kita itu adalah siklus kehidupan. Kita tidak lepas karena kita berada di alam dunia. Yang dunia itu kita jalani saja. Yang akan menuju kampung kita yang abadi. Jadi kampung abadi awak dan sabanahnya itu di akhirat, bukan di dunia ini, tapi di akhirat yang sebenarnya. Karena perjalanan kita itu sangat jauh dan panjang. Dia ada 13 yang Allah awak lalui baru ampe. Lama itu 13 dikurang ampe berarti galeh
lah ibu. Jauh lagi itu. Itu ndak sakit itu doh. Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari. Nah, itu ibu-ibu yang tahu kan dalam kandungan. Mau ndak mau kan pindah keluar lagi. Aku alam dunia kini kok. Mau ndak mau, siap ndak siap kita harus pindah alam. Jadi tidak ada yang bertahan lama sampai 200 tahun. Jarang manusia kini kok sampai 200 tahun. Di Purui itu rasanya tidak ada gitu. Ada ya bu? Tidak ada ya bu ya. Dan pun andaikan ada 200 tahun 150 bantu Allah itu. Tulang saya tinggal itu, bayalan lah payah gitu kan. Muangok salah payah itu. Ini makanya tidak ada yang bertahan. Karena kita perjalanan jauh. Jadi awak berhenti sewanta. Pindah. Kalau bahasa agamanya hijrah itu kan pindah. Tadi awak dari rumah ke musola, hijrah itu pindah. Hijrah makani, pindah tempat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita berada di akhir tahun, insyaallah kalau Allah izinkan akan masuk ke tahun yang akan datang. Yang penting bagi kita coba lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 20 dasar utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, orang yang berhijrah, wajahadu, orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, fi sabilillah, pada jalan Allah, dalam jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri, jiwa, bisa diri bisa jiwa. A'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi. Azim, besar, lebih tinggi, lebih besar derajatnya di sisi Allah. Indallah wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapat, memperoleh, meraih kemenangan. At-Taubah surah ke-9 ayat 20. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata hijrah tersebut penting, perlu. Karena awaklah biasa mendengar kata-kata hijrah itu. Nanti biasanya itu di awal tahun tuh biasanya diadakan sering ada tabligh akbar, kajian-kajian, semarak dan segala macamnya. Biasanya ada itu. Itu menambah wawasan dan keilmuan kita tentang agama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata di sini Allah awali dasar hijrah itu adalah dengan iman. Alladzina amanu. Di iman dasarnya. Kita lihat sebelum Rasulullah hijrah itu di Mekah lebih kurang 13 tahun. Jadi sebelum ke Madinah itu Bapak Ibu di Mekah itu 3 tahun. Itu adalah iman, tauhid. Karena saat itu tuh sudah simpang siur, sudah banyak menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Benda-benda, patung-patung dan segala macamnya lah gitu kan. Jenis-jenis yang disembah. Dan itu membahas tauhid itu sangat berat. Sangat barik itu. Sama di akhir zaman juga seperti itu. Iman itu harus kemana-mana, tidak boleh tinggal. Kalau ada yang meninggal, oh iman itu hanya di rumah saji, musola, tampil pengajian. Luar dari situ itu bahaya itu. Kalau tidak ada iman.
Makanya yang kejadian-kejadian sekarang itu hiruk pikuk dunia kok, ndak mau sholat, malah ke surau, ke musaji, ke musola. Itu karena faktor iman tadi. Karena iman tu bagaikan kalau bangunan ko yang bagian bawah tu itu Pak, pondasi. Kalau pondasinya tu lurui, insyaallah bangunan tu lurui. Hukum alam sunatullahnya kan kayak gitu toh. Kalau pondasinya tu bengkok, bangunnya tu pasti bengkok. Nah, mungkin melurui dah. Kalau pondasinya tu lunak, rapuh, mungkin aduan semen dengan pasir tu tidak sesuai, ya Pak ya. Bangunan itu ambruk. Sama, tidak apa bedanya. Kalau iman seseorang tu rapuh, bengkok, tidak ada kekuatan, ya itulah jadinya. Ternyata iman itu menentukan. Iman itu menentukan Bapak Ibu. Saya lihat akhir-akhir ini para remaja, anak-anak, pemuda-pemudi, di mana yang banyak nongkrongnya, banyak di masjid, di musola, tempat pengajian, atau di tempat kafe atau tempat kopi, minum-minum kopi gitu kan, di warung-warung, di internet, tempat-tempat main game dan segala macamnya lah, atau di jalanan. Itu lebih banyak di situ. Kenapa? Iman tadi itu. Nah, dari mastar iman tuh Bapak Ibu, mulai dari dalam rumah tangga. Nah, balik ke situ. Kajian awal kan kayak gitu dulu tuh. 3 rumah tuh. Kalau sampai nih Bu ya. Nah, cari di YouTube-nya Bu. Ya, tapi jangan lupa like. Nah, ya terserah atur salah gitu kan. Masa video-video yang non Islami awak tonton stasiun Sewanta, mata awak itu nanti akan dihisap Bapak Ibu. Mata awak itu nanti akan dihisap. Mata, telinga, tangan dan kaki. Kan nyanyi ibu dulu waktu ketik-ketik awak kan kayak gitu. Semua akan menjadi saksi. Dalam Al-Quran surah Yasin kan kayak gitu juga. Kan dijadikan oleh Allah tuh. Pada suatu hari nanti, suatu ketika, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dalam Al-Quran surah Al-Isra juga dijelaskan, inna sam'a wal basar wal fuad. Jelas, penglihatanmu, mata, telinga, semuanya akan menjadi saksi. Nah, jadi ternyata dasarnya itu iman. Di mana mulai iman itu dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Kejelawa kan kono 3 rumah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Itu pembentukan itu. Nah, saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 mulai ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Itu dasar pondasi bagaimana Luqman mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu. Dengan sesuatu itu ya terserahlah apa saja. Orang azannya sedang sibuk jo mengarajuan tugas. Berarti tugas itu lebih besar daripada Allah, lebih hebat dan lebih kuat. Itu buktinya tidak datang dia panggilan-panggilan. Orang azannya sibuk jo main handphone tentunya kan, main sepeda, sedang duduk, sedang main, atau sedang di warung, di lapau. Ya, memang seperti itu. Iman tadi itu dalam rumah tangga startnya. Nah, jadi oleh sebab itu PR awak Bapak Ibu ke anak cucu awak memang bagaimana kita untuk menjaga iman mereka tu sampainya kokoh imannya. 3 balai tahun di Mekah sebelum hijrah. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. La ilaha illallah, la ilaha. Nah gitu tadi. Tidak ada Tuhan tu.
Kalau Tuhan tu dibaca cocok anu Ibu. Tuhan tu, hantu, 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 hantu. Ini tidak ada hantu-hantu tu do. Illallah, kecuali Allah. Jadi dalam kajian ilmu tauhid itu ada kalimah nafi isbat namanya itu. Ada yang dinafikan. La ilaha, tidak ada Tuhan tu, hantu. Ya bang ya. Jadi itu yang kalah Allah dia tu hantu saja tu mah. Hantu yang bersifat zahir, gitu. Jadi makanya hati-hati kita. Jangan sampai itu membuat kalah. Itu di pondasi tadi itu. Di iman tadi itu. Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuatu itu banyak. Apa saja. Terserah. Kalau lainnya penuhi panggilan Allah, termasuk awak. Kalau awak lain penuhi panggilan Allah, berarti Allah itu akbar. Kalah yang lain tu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ada tadangan suruh azan di surau awak, kau awak di rumah atau di masa jauh awak, datangi, datang dulu, tinggal yang lain tu dulu. Beko kan bisa awak lanjutin karajo tu tu. Jadi iman, dasarnya iman. 3 tahun Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Di duduan itu. Kalau 3 tahun anak dari 0 sampai masuk CD, umur berapa masuk CD gini Bu? 7 ah? 7 6? 6 7 ah? 7 ah? Oke 7. Kemudian tambah 6. CD kan 6 tahun doh. Hah? Kemudian tambah berapa itu ah? SMP. SMP kelas 1 kelas 2. Enggak belah itu. Dan itu belum matang. Apalagi kalau zaman akhir zaman kok. Zaman dulu di zaman Rasul tidak sama zaman kini Bapak Ibu. Jauh perubahannya. Itu tidak ada handphone, tidak ada zaman dulu. Tidak ada sialah. Kendaraan ini tidak ada, paling kencang untuk. Masjid sampai ibadah musola itu awak bersyukur ada karpet, doa AC. Zaman Nabi ya saya alami saya. Suji itu bakasi kan yang itu. Makanya sunnah kalau ada lengket pasir di bekas sujud tu ndak boleh diapui doh. Diapui tahu, Bu? Ndak boleh dibuang. Biarkan saja. Karena nanti itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Atau rumah ibadah orang tahu salah pelapa korma, daun korma zaman dulu. Kalau kini kan udah maju semuanya. Dulu luar biasa berat. Dulu tuh di samping mengamalkan ajaran-ajaran Islam juga mengembangkan, mendakwahkan. Kini lado sadonyo teknologi itu. Ndak ada yang ndak tahu loh dong. Di telapak tangan ini saja tahu sedok itu. Handphone tu. Makanya harus iman tersebut. Tidak ada tawar itu. Bapak Ibu, iman tu yazid wa yangkus. Naik turun. Naik turun. Jadi iman tu tidak. Kalau tidak hati-hati Pak, bisa terjebak kita juga. Bisa naik, bisa turun. Yazid wa yangkus, turun naik. Yazid. Kalau naik itu iman seseorang dengan apa? Dengan taat, dengan takwa. Sedialah. Kadang waktu namu tu ibu ke surau tu nak dapat putih waktu lah tibuhnya di surau. Dan tu orang Kazan aja lah tiba surau tu. Waktu namu tu, waktu naiknya. Tapi waktu turunnya. Dengan apa turunnya iman seseorang itu? Dengan maksiat dan dosa. Tidak percaya cobalah. Banyak saya buat dosa. Anda tempat pintu musola kalau tidak. Malih tu musola. Paling-paling sampai ke musola tu penyepit daging kurban tu kupon. Contoh, siko tidak ada tempat lain. Tempat lain. Kalau ingin Bapak Ibu mencari
kualitas jumlahnya umat Islam hari raya. Ramai tu, ramai, panuh ba kinci. Sikola ada raya tang bu. Oh, bergabung ya, Ustaz. Oh, kadang di Al-Kamil ya. Oh, ramai kan? Ramai. Yang tak pernah ke surau, kau masaji, itu bodoh. Tak pernah selama ikut, mungkin sekali judo, sekali setahun, maksudnya itu bodoh. Kadangnya kancang lah dari awak ke. Itu man Islam. Iyo. Kalau ingin tahu orang yang beriman, cari waktu subuh. Nih yang salat subuh nih. Ini orang beriman ini. Yang tidak salat subuh di masjid musola orang munafik. Ya memang kayak gitu. Kata Rasul dan kata Allah, bukan kata Herman. Herman itu tidak ada apa-apanya itu. Awak menyampaikan saja. Memang seperti itu. Kalau ingin tahu umat Islam, cari di hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Bondong. Yo banyak umat Islam kau ternyata ya. Kiranya menyuruh aja kirain. Gitu. Kalau ingin tahu umat yang beriman, cari dalam salat subuh. Asqalus salat yang terberat alal munafikin bagi para munafik, salatus subuh, salat subuh. Salat yang tabarik bagi orang munafik, salat subuh. Yang layadir salat subuh orang beriman. Tidak hadir salat subuh munafik. Nah, tu boleh diselihat tu. Kau yang munafik tu tu. Tapi tunjuklah enggak berangnya kau. Iya memang kayak gitu kata Allah. Jadi oleh sebab itu kita jaga itu. Kita jaga. Karena karakter ciri khas orang munafik itu ada itu dalam Al-Quran ada. Bapak Ibu ternyata iman itu adalah sangat menentukan. Sangat menentukan. Nah itu awak jago. Dima iman tu starnya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu mari, kalau bapak-bapak ala rajin datang ke surau, salat berjamaah, ajaklah di samping awak. Sia kawan lalu awak tu istri awak. Atau istri-istri, kalau istri lebih dari cik. Kan tak ada bu ya? Tak ada bu kan? Tak baca pak. Jadi ajak, kalau bapak ibu lah rajin awak ke surau, bawa anak awak, cucu awak, jagoannya. Jagoan. Andaikan malang tak dapat ditolak, mujuah tak dapat dirayah, malang tiba dia awak, malang sakijok matuh, mujuah sepanjang hari, jam 3, jam 2 malam tawakal rumah awak. Anak jo cucu sedang lalu, api makin gadang. Ba kada padia laloknya atau ba bajagon ya bu ya. Kalau padia lalok seba angui tawakar we. Kau dah namanya jago ba dielo diangke dielo tu tujuan tu supaya dah tawakal api tu api dunia tawakal di api dunia don ka menolong. Besok tabaka di api akhirat sia nang ka menolong. Enggak ada. Bila ditolong tu di dunia kolah penolongnya dengan amal soleh. Itu kan muhasabah diri awak tu. Tadi ambo sebelum kamari yang jagoannya dulu. Soleha, dia mau pergi ke Puruh ini kah? Mau ikut atau salat di sini aja? Sini aja ya. Harus gituan Bapak Ibu. Ini kau dapat menjaga anak-anak pagi itu, cucu pagi itu, ayah Jadi tadanga suara ayah baru sesudah itu kau jagoan bini awak le. Bini awak, ya bini kawan lo. Ini kadang-kadang ada bagi jago lo, api panjang lo kan, ini tu nyewe kok. Salam tahajud ke bini orang. Bini sampiangnya pada saya. Ini dosa tu. Saya juga sebelum ke sini pamit dulu sama istri saya, bukan istri teman.
Jadi sebegitu Bapak Ibu. Dalam rumah tangga itu tanamkan nilai-nilai iman dasarnya. Dasarnya iman. Jadi kalau makanya Rasul menyatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Bahwa kau laksana surga karena nilai-nilai agama dihidupkan dalam rumah tangga. Nyu ada bagai baiti nari, rumahku laksana neraka bagiku. Angi-angi saya dalam rumah itu. Isi kau binatang sedolah malompe itu adalah kau binatang ni. Waduh. Menjaga anak pagi, gitu bagai sampai kucing gitu kan. Ndak ada yang lain doh. Kan parah tuh. Menjaga anak gitu. Nah, itu di hijrah awak lain. Berpindah, dirubah pola yang seperti itu lagi. Dan talingo awak sendiri mandanga Bapak Ibu kayak gitu. Sewaktu mau tinggal di Bali dulu. Balimbiang. Jadi ibu bayangan Bali orang dak baju tu kan, Belimbing. Saya 2004 di sana, Belimbing. Di samping rumah, jo itu menjaga anak, menjaga laki. Pe, angguang leas, ciang sana. Ya ampun. Makanya Allah belum izinkan saat itu saya punya turunan, punya anak. Kamu boleh, ini racun aja semua itu. Nah, baru setelah itu pindah, tidak mungkin aman juga. Jadi kalau ada rumah awak tidak aman, Bapak Ibu, pindah di situ. Jual tu, tidak sampai lain. Paniklah awak di dunia sewantanya kok. Mati awak rumah tidak kena bawa tu. Bu ya. Kalau tidak aman, makanya cari tempat tinggal tu harus dicari strategi dulu. Satu, dakik je rumah ibadah. Apalagi kalau awak lagai-gaik kok. Awak lagai-gaik kok buat Bapak Ibu iko kalau jauh dari rumah ibadah tu kan payah je tu. Kadang air dingin lo kalau buat ambui lo ke. Kalau yangek dia ambui ndak aku air dingin buat ambui. Jalan selangkah dua langkah cukup ketiga lah tagak lo. Kadang mati tagak soto kok ke. Memang awak lah tua kok faktor kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya rumah awak ladake di rumah ibadah, itu rahmat yang terbesar itu. Nabi Ibrahim dulu bara jauhnya, bajalan, ajak istri sedang mengandung gadang itu, sedang hamil besar. Ah, bertinggallah di situ. Kan sejarahnya kayak gitu tuh. Di Masjidil Haram tuh. Itu masih lembah dulu tuh. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Baru ditinggal siko. Petunjuk dari Allah. Bang, abang pai kama kok bertinggal kami siko kok. Beliau diam saja. Nah, itu dalam sejarah Nabi Ibrahim kan dibaca itu. Bang, ndak sayang abang ke kami dah. Ayo, istri sedang hamil besar bayanglah tuh. Orang sedang mengandung gadang, batinggan kan meracun hatinya tuh. Apakah ini perintah Allah atau hanya keinginan abang seorang? Besawak kayak gitulah gitu kan. Kalau beliau tentu bahasa beliau loh. Ini perintah Allah. Baik, kalau ini perintah Allah silakan abang pergi. Allah pasti menjaga kami. Kan lahirnya Ismail kan seperti itu tuh. Pas lahir berat Bapak Ibu. Katanya melahirkan itu haus. Iya Bu. Ampun nak mencoba melahirkan Bu. Masya Allah. Sampai hari kini tidaklah nama-nama doh. Yang kali layan itu tidaklah doh gitu kan. Kabarnya haus. Iya Bu. Pengakuan seorang ibu yang jujur. Makanya siap bayangin siap malayan itu anak sedang ketik baru. Sawana kan tak taluk tagak tu doh. Tapi Allah kuasa untuk itu. Cari iya kan itu. Nah, itu yang sa'i itu, lari-lari kecil tuh. Enggak lari kancang tumbang tuh. Maka lari kecil. Lari-lari ketik-ketik sah. Tadangah bunia iya dia di bukit ni nah. Safa Marwah tu kan kayak gitu. Enggak adoh doh. Tadangah lo bunya ayih turun situ. Kau adoh ayih situ kau. Anak bertinggan tuh. Jusia bertinggan seorang saya.
Itu dasarnya iman tuh Bapak Ibu. Karena iman sudah ditanamkan di suami beliau. Suami tidak ada, pergi. Tidak lo doro, tada ngalo ninan. Barakali Ibu 7 kali. Kenyataan tidak ada apa-apa. Tapi Allah kuasa. Kalau anak ketek itu menangi kan tumi kan giko-giko tuh. Manta-anta ke bumi itu. Mamosek di situ. Malancin ayih itu. Itu kuasa Allah. Zam-zam. Itu kata ibunya itu. Zam-zam. Diajar. Zam-zam. Kumpul. Sampai kini bara jutaan manusia yang minum dari ayih itu Bapak Ibu. Membawa pulang bara banyak itu. Bahkan sampai hari kiamat tidak akan habisnya. Luar biasa. Kalau Allah kuasa atau iman. Ini sangat-sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kuatkan iman anak-anak awak, diri kita jangan sampai goyah. Di kalau tadanga ya awak setidaknya sederhana sajalah. Tadanga panggilan sholat kita sholat. Tadanga panggilan awak kita untuk duduk di majelis ilmu duduk saja deh. Ndak kan mengecek ibu psikodo. Ibu duduk saja. Mengantuk ayo lalok lah ndak ada. Ya mana tahu kan? Ndak bah kami pai lalok saja ya jadi ndak ada. Menyanda sekemari datang saya bawa ibu komplek ko asal dolak komplek ko ndak kan? Kemari ko asal donya pai lalok ndak ya bah ada. Nanti kan tidur kita tuh menjadi saksi di hadapan Allah tuh, jangan cameh lele. Tapi ujung-ujung kan tak mungkin pelalok kemari dah itu kan. Begitulah kita. Karena rumah ibadah tuh membuat kita nyaman. Lah Bu, lah mana mari? Ada keretanya Bapak Ibu boleh? Ya, jangan payah anak Bu. Bagaimana caranya Pak kalau anak-anak itu mendapat hidayah juga Pak? Mendapat hidayah lagi itu Pak. Soalnya kita sebagai orang tua lah, contohkanlah ke keluarga. Ya. Tapi anak-anak itu tidak tergubris. Apa ya Pak? Baik, makasih Ibu. Sabananya bicara masalah hidayah, hidayah itu urusan Allah. Innakalah tahdi man ahbabta. Itu dalilnya. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah, akan tetapi Allah may yasha, memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kita bahas hidayah. Hidayah yang awak mau kasihku hidayah Islam atau hidayah luar daripada Islam. Mau kasihnya lah Islam. Tetapi mungkin hidayah untuknya datang ke rumah saji, datang ke surau untuk rajin sholat dan segala macamnya. Itu. Kalau hidayah Islam, contoh Nabi Nuh. Naya kakak pahayah kuah. Jani kuenya orang kapih tu. Anaknya lari. Ndak. Ambu kama manjik ke puncak bukit tu. Mati dia dalam kekufuran. Itu daya Islam itu. Lah meninggal anak dalam kekufuran didoakan juga oleh Nabi Nuh. Ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Jadi masalah itu, hidayah tu urusan Allah tu. Kini anak awak kan adalah Islam. Cucu awak kan adalah Islam, mengikuti kita, Islam turunan kita gitu kan. Kita udah Islam dari dulunya, nenek kakek kita. Yang awak mau kasih hidayah di siku adalah petunjuk-petunjuk dalam mengamalkan Islam tu lah. Kan itu yang mau kasih itu. Ini harus didudukan tu. Jadi hidayah tu tidak sama sadonya Bapak Ibu. Kalau hidayah Islam, orang non-Islam masuk ke dalam Islam. Itu hidayah Islam tu. Itu yang urusan Allah. Itu urusan Allah tu. Tapi kalau nyola Islam, iko adalah gawehnya orang gaek. Mohon maaf Bapak Ibu, memang start dari awal, bahkan dari mencari jodoh sekalipun. Ada nak gadis kau, anak bujang. Oh lebih ni. Alah lun itu saja. Mohon maaf. Masya Allah.
Kak, ejen takui lah. Masya Allah. Lari nanya tu. Ya. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, mulai dari mencari jodoh sekalipun, konsep mencari jodoh tu tak sembarangan Bapak Ibu. Tak sembarangan. Alah dapet lah tu. Ndak amuh dah. Ni ndak dapet dempun pisang tu dah. Harus jalih dalam Islam. Kata Nabi tunkiul mar'ah li arba'in. Mati mek awak tu. Dia nyebut jodoh ke. Ya. Mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu. Lain dak aja lapor ke? Terlambat ibu pulang ke? Lain dah kacau bedi. Masya Allah. Ya. Ambo tak bayang-bayang kacau bedi. Saya datang ke bedi tak bayangan tak bedi gitu kan. Kena katan gitu kan. Ampe setidaknya sampai siko awak tutup beko bu. Besok insyaallah kita lanjutkan. Tunkiul mar'a li arba'in. Nikailah, ini hadis ini kepada laki-laki, untuk laki-laki mencari calon istri, dan tidak salah dimanfaatkan, digunakan oleh kaum wanita, kaum perempuan untuk mencari calon pasangannya. Li arba'in. Nikailah perempuan itu 4 syaratnya, bukan 4 orang. Nyokonya kadang-kadang nyomain kalau hadis tu nikahlah wanita tu 4 saja. Ampe orang saja. Salah tu. 4 syaratnya. 1 li jamaliha, kecantikan. Cantik itu perlu Ibu. 666 sangat kate lah gitu kan. Gitu. Kad dibawa ke undangan, dibawa ke masjid, nyaman, senang, mencali, indak bentuk bemo tu mencalinya tu gitu. Kalau mencali kuku sui tu kepanjang tu payah itu tu mah. Pokok nyaman awak, tenang. Ada sakinah di situ, ketenangan. Terutama akhlaknya. Jadi kecantikan. Kalau laki-laki nanti kalau mencari calon suami, ibu-ibu tu mungkin calon suami dah. Mencari menantu lah gitu kan. Kegagahannya, gantengnya, perlu. Tapi akhlaknya juga perlu. Yang kedua, 5 liha, hartanya. Nah, harta itu mukasinya itu adalah nanti untuk masa depan, kehidupan. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Yang ketiga, yaitu lina sabiha. Ini cepat saja kita sampaikan sedikit saja. Turunan. Kalau di Minang namanya anak kawabako. Bu ya, anak siawe, siayah dia orang ayah tu ndak. Harus ada jalih tu. Siaman deh, orang manyo. Makanya kalau di Minang tu di tata rapi tu kan sawana kawin sasuku tu kan itu tujuannya tu supaya dalam agama dan dalam adat tu tidak ada nanti cemeas, cimooh gitu kan. Kalau bahasa Minangnya cemeas, bahasa apanya, bahasa kampungan cemeas, cemee gitu. Bantu ada dona lain semua, gitu. Siapa tu? Kau nak awak tu. Kan bahasa kayak gitulah. Dalam agama boleh saja, cuman menjaga. Yang keempat, lidiniha, agama. Paspar bizatiddin, utamakan agama. Ada penekannya di situ tuh. Kini tabali ya. Kini nampak lalu cari gantengnya. Kan gitu. Mulai gagahnya, cantiknya, gantengnya lah tuh. Mbia. Apa kok kanyang awak jo ganteng tuh? Calik salah ganteng tuh setiap hari sampai umur 90 ah. Marano dibuatnya tuh. Ganteng tu sebentar tu. Balanggar di situ tu peot sedo tu mah. Kan iya Ibu ya. Enggak ada tu, enggak elok tu doh. Kemudian harta tu bisa habis. Turunan itu tuh kadang-kadang enggak menjamin juga, tapi agama inilah sangat menentukan. Itu dari awal tuh. Jadi dalam rumah tangga tu memang dibentuk sadonya Bapak Ibu. Maka dari kecil anak tu memang diajari. Dididik, dibawa, dibimbing tarui. Jangan awak putu yaso. Mungkin Bapak Ibu yang lah tahu Jawa gitu kan. Awak kan sejak 2000 sampai 2005 di Al-Kamil tuh. Awak membawa anak tadi Bapak Ibu. So katu anak tu juga masih ada Jawa. Anak laki-laki itu. Tiga-tiganya. Masa membawa. Pai Jumat, pai wirid, pai ceramah, damam sakit tiba rumah iyo. Itu biasa tuh. Pakai cengenya Rasul sayang lebih parah dari kau dulu. Awak lagi pakai motor, ada kendaraan, ada ini segala macamnya. Nabi dulu jalan kaki, padang pasir, unto, jauh, ndak ada listrik. Ini harus dagih-tagihnya kayak gitu. Alhamdulillah.
Berkah itu sadonyo Allah izinkan. Nah kadang sudah berada di Al-Azhar. Yang kedua mau berangkat lagi. Kini nyo kalau bapak ibu mau sholat kini gua menjalannya orang keko di Masjid Mutazakirin itu nyo tinggal situ. Tadi pagi yang mau jagoan tadi. Soleh mau azan lagi tuh. Buya kemana? Ke Purui. Gitu Pak Ibu. Memang dari ketek dibina dari kecil. Kalau lah kadang besok payah. Dan itu banyak kaduan-kaduan jamaah. Payah nyuruh sembahyang buyang. Banda ke payah lah. Dulu ndak dibiasaan. Coba biasaan insyaallah. Ini kadang-kadang apalagi celi anak ini. Tame TPQ, tame MDTA, lah katam loleh. Lah sudah tuh. Baik, banda ngaji lah katam pak. Katam tu tuh, lah tame senya. Kacau lah tame. Awak sampai gae ndak ada tamai-tamai yang baca Al-Qur'an kodo. Nyola tamai kece. Kapatang awak tanya kayak gitu masih ada yo tuh. Awak ada ngaji leh. Tamai apa aslinya? Di mana bukti ya? Dapat ijazah MD Ahmad tapi masyaallah. Aduh. Itu pola pendidikan tadi itu. Dan itu dibentuk dari rumah tangga, Ibu, Bapak, dari rumah tangga. Awak kalau di rumah jo anak memang berjale-jale, Ibu. Memang berjale-jale. TV ndak ada hidup. Berulang-ulang kita sampaikan ini sebagai contoh bagi yang lain gitu kan. Nggak ada sejak 2007 handphone cuma satu ini. Yang kadang tuh dapat handphone tuh kelas 3 di SMA di MAN. Baru dapat. Nomor 2 kini kok belum. Di walian handphonenya nemu ada. So nomor 3 tuh ala ke di walian tuh. Adek mau handphone, nggak usah lo biasa. Nggak mau dia, takutnya HP itu. Karena memang didoktrin di pondoknya kayak gitu. Disampaikan, karena handphone itu racun, lebih bahaya daripada narkoba, Bapak Ibu. Candu, ketergantungan namanya itu. Itu pola tadi itu, pembentukan dari rumah tangga. Di rumah tangga itu sadualanya. Dalam surah Luqman 31 mulai 3 balik sampai 10 balik itu ditata di situ tuh. Bagaimana ajarkan dia tauhidnya, ajarkan dia bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kuatkan imannya. Ajarkan dia sholat. Belum keluar itu. Ada 5 atau 6 berapa item di situ tuh. Belum keluar dari rumah masih dalam rumah tangga, itu orang gaek tuh. Orang gaek Bapak Ibu. Jadi makanya peran keluarga itu sangat menentukan, sangat menentukan. Nah, kalau kita runut, kita caliak dulu kan. Caliak Buya Hamka, ini candu, ini parabe, ini dulu tuh, orang-orang hebat-hebat dulu tuh. Itu dari mana beliau berangkat lahirnya? Dalam rumah tangga, rumah ibadah. Tidak lepas dari itu. Awak balian itu balian. Itu yang tinggal kan niko. Oh miris kini Bapak Ibu, miris, sangat sedih benar. Sedih wak kini ko. Waktu sholat itu di mana banyak anak-anak remaja kini ko. Indah dalam rumah ibadah do. Di kadai-kadai, di warung-warung, boleh Bapak Ibu caliak. Di mana Pak? Di kafe-kafe, Masya Allah. Orang berlomba-lomba itu. Kok ada kafe yang baru buka tuh, ramai di situ. Banyak loh jamaah di situ. Itu kan sangat miris waktu. Di mana tuh dasar iman tadi? Apa itu yang awak tanamkan kepada anak? Bang, udah adek, kalau panggilan di rumah kayak gitu. Abang, udah adek. Nah gitu. Baru adik yang perempuan 1. Bang, udah adek, walaupun buyah ndak ada, bunda ndak ada, kamu tetap taat kepada Allah Tuhanmu. Kami orang tua ndak ada apa-apanya. Ndak bisa menolong besok do soleh kalau engkau ndak sholat. Gitu juga anak Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ipai awak dulu Bapak Ibu. Biar Bapak Ipai awak dulu. Tapi kita insya Allah berikan menikmati itu nanti. Nah, gitu caranya. Jadi memang pendidikan itu mohon maaf Bapak Ibu ndak semudah membalik telapak tangan memang butuh proses. Nah, Rasulullah saja 13 tahun. Lah 3 balik tahun barulah kue, lah koko, lah hebat. Lah mendarah daging, baru hijrah, pindah. Tinggalan rumah, tinggalan anak, tinggalan bini, ya anak muah tu. Kan gitu. Barangke, tinggalan usaha,
tinggalan harato. Bara banyak ini tinggalan tu. Kadang-kadang jo baju laki sebarang ke Madinahnya. Tapi lah pakai di situ lah kue. Luar biasa Bapak Ibu. Yang camil Bapak Ibu le. Jadi kalau ada anak-anak awak jauhan sekolah dari awak, jangan dak ke awak juga. Ndak berkembang dah. Ndak kan jadi orang dah. Yang lain jadi orang. Tapi kan orang-orang apalah gitu kan. Ndak maksimal orangnya dah gitu kan. Awak yang itu yang penting. Hati-hati. Calik kini kau hidup pikuk dunia kau de ngeri Bapak Ibu. Ingin mau ambil pulau iko, rakus mana dun. Contoh itu kan. Bagi ibu yang lah rajin cari apa berita. Itulah. Jadi memang proses itu butuh. Allah melihat, menilai proses hasil itu hak Allah Bapak Ibu. Hasil hak Allah. Tapi jangan putus asa, Bu. Jangan putus asa. Bayang tak anti ya. Mati salah. Tak boleh itu doh. Tak mau tu nak menyelesaikan masalah tu doh. Tu timbul masalah baru tu. Gitu. Kau mati yo nang gila kau gitu kan. Kau tak sembahyang kau ribu ilah gitu. Dia butuh proses. Jadi dari kecil. Kalau lah kadang kau pandai-pandai saja nyolai. Oh lawa keluarganya, lawa benihnya, lawa lakinya, lawa punya suami, pandai-pandai saja. Dan itu tetap anak awak. Nah, ya Bu ya, lah masuk suruh Bu. Lah lewat anda. Ya Bu ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terlebih dan terkurang saya sering menyebut kepada anak-anak saya karena memang Allah izinkan seperti itu dan itu untuk berbagi sebagai motivasi saja bagi kita bersama. Bukan untuk apa-apa tidak, semuanya milik Allah. Kalau habis. Kalau datang. Itu tidak ada urusan kita. Awak hanya berusaha. Tidak ada lain daripada itu. Jadi kita contohkan sebagai contoh saja. Itu sebagai hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya kita ambil saja. Baik, mohon maaf tersinggung dek kana ya talantung dek katurun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Mudah-mudahan pembahasan berikutnya bisa kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya